Rafael Alun Trisambodo diduga memiliki harta tak lazim. Sejumlah pihak menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani berani mengusut harta pegawai pajak. Saat rakyat terus dituntut melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak dan objek pajak melalui SPT. Namun sebaliknya, ada 13.000 pegawai Kemenkyu yang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Berikut liputan Tim Delik RCTI. Kasus penganiayaan oleh Mario Dandi yang kini menyeret sang ayah Rafael Alun Trisambodo ikut menguak fakta sederet harta kekayaan fantastis milik mantan pejabat pajak tersebut. Alhasil, kasus ini pun memicu KPK untuk memeriksa seluruh harta kekayaan Rafael. Diduga harta tersebut diperoleh secara tidak legal. Hal ini pun mengingatkan pada rangkaian kasus mafia pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Keberadaan mafia pajak di Indonesia sudah bukan hal baru. Seperti benalu, institusi pengumpul pajak masyarakat ini terus digerogoti oleh oknum-oknum pegawai hingga pejabatnya sendiri. Di saat institusi ini kian gencar memungut pajak dari masyarakat, faktanya di sisi lain sejumlah oknumnya justru asik bergaya hidup mewah. Bahkan tak segan mereka pun memamerkan kehidupan mewahnya tersebut di media sosial. Hal ini pun memancing rasa penasaran publik bagaimana seorang aparatur sipil negara bisa memperoleh kekayaan bernilai fantastis. Ketika perilaku mereka hedon, ya sumber dana nggak beres ya pasti hedon. Kalau sumber dananya tidak jujur, pasti perilakunya perilaku snobis, hedon, materialis gitu. Aksi pamer kemewahan para pejabat pajak seringkali berkaitan erat dengan perilaku koruptif para oknum di lingkungan Dirjen Pajak. Data yang dihimpun Tim Delik tercatat ada 10 kasus mafia pajak oleh oknum pejabat pajak di Indonesia. Di antaranya yang paling fenomenal yakni kasus yang melibatkan mantan pegawai pajak golongan 3A Gayus Tambunan. Kasus manipulasi yang menjerat Gayus terungkap setelah PPATK mendeteksi kekayaan Gayus yang menyentuh angka 100 miliar rupiah. Kemudian ada juga kasus yang melibatkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak 2016-2019 Angin Prayitno yang menerima gratifikasi senilai 29 miliar rupiah dengan total aset yang berhasil disita KPK sebesar 57 miliar rupiah. Selain itu, ada Wawan Ridwan, Kepala KPP Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan yang terbukti menerima gratifikasi dan memiliki harta kekayaan sebesar 6 miliar rupiah. Maraknya aksi korupsi yang dilakukan pejabat internal maupun pegawai Ditjen Pajak sangat disayangkan. Terlebih, mereka telah memperoleh gaji dan tunjangan yang cukup tinggi. Sayangnya dengan kewenangan besar yang dimilikinya justru membuka peluang penyalahgunaan untuk memperkaya diri sendiri. Tak jarang oknum pejabat maupun pegawai pajak tergoda untuk bermain curang dengan para wajib pajak guna mengakali nominal pajak. Saat itulah wajib pajak yang nakal memberikan sejumlah uang maupun hadiah bagi para ASN pajak. Sebenarnya ini juga terjadi karena pejabat-pejabat negara banyak memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan besar, baik domestik maupun asing. Misalnya mereka menemukan tentang laporan perpajakan yang tidak beres. Mereka menemukan strategic transfer pricing, seperti yang saya ungkap di awal abad 21. Para pejabat itu menerima bahasa sederhananya mampu melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Padahal itu dampaknya kerugian negara ratusan juta dolar. Dengan terkuaknya harta kekayaan fantastis para pejabat pajak semakin membuka fakta bagaimana institusi Ditjen Pajak telah lama menjadi lahan subur tumbuhnya praktik suap menyuap antara pegawai pajak dengan para wajib pajak. Setiap tahun diduga institusi pajak telah dirugikan ratusan triliun rupiah oleh para mafia pajak. Sayangnya meski sudah banyak kasus praktik mafia pajak yang terungkap, hingga kini negara seolah tak berdaya menghadapinya. Lalu seperti apa para mafia pajak bekerja?
riset kita ya, hasil investigasi kita rata-rata adalah berperan dalam tanda kutip ya sebagai konsultan pajak. Jadi misalnya seperti tadi saya bilang seharusnya si wajib pajak ini harus bayar 100 miliar misalnya. Nah, karena si pegawai pajak itu bertemu langsung dengan pihak si wajib pajak, maka kemudian terjadi proses nego. Faktanya, kasus mafia pajak selalu saja bermunculan dengan jumlah kerugian yang kian fantastis. Hal ini tentunya semakin menjadi ironi saat pemerintah justru kian gencar menarik pajak dari masyarakat. Saat ini bahkan muncul gerakan masyarakat menolak membayar pajak akibat semakin menurunnya citra Ditjen Pajak di mata publik. Pemerintah gencar memungut pajak, tapi tidak bisa memastikan petugas pajaknya itu berintegritas. Maka dari itu, untuk mengembalikan citra Kementerian Keuangan yang sudah terpuruk saat ini, harus ada perbaikan, baik di internalnya, peraturan perundang-undangan mengenai LHKPN, pengawasan melalui sistem yang baik di Kementerian Keuangan, dan pendeteksian jika ada Rafael selanjutnya. Memberantas mafia pajak memang bukan pekerjaan mudah. Selain cara kerja yang sistematis, keterlibatan nama-nama penting juga ikut mempengaruhi pola penegakan hukumnya. Tak dipungkiri saat berhadapan dengan kekuatan maupun kepentingan besar, hukum seolah dibuat tak berdaya sehingga penanganannya pun tidak menyentuh semua pihak. Karena itu, selain pencegahan, penindakan hukumnya pun harus diperkuat. Kalau bicara mitigasi tindak kejahatan, memang harus dibangun sistem pengawasan yang ketat. Namun selain itu, juga harus ada penegakan hukum yang clear, sehingga membuat efek jera. Sampai hari ini, kita tahu kasus yang ditangani oleh KPK yang melibatkan pegawai pajak, Angin Prayitno, itu kan tidak jelas kasusnya seperti apa. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kita mendengar KPK kehilangan barang bukti di Kalimantan ketika ingin menyita. Itu kan membuktikan bahwa membongkar kasus pajak bukan persoalan yang mudah. KPK kini bekerja melawan waktu untuk menguak praktik mafia pajak. Diharapkan penegak hukum akan bekerja secara profesional membongkar pihak-pihak yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Tingkah pola Mario Dandi yang gemar pamer harta di sosial media dan sikap arogan menambah tebal citra buruk serta lemahnya pendidikan adab anak pejabat di negeri ini. Akankah sang anak pejabat pajak lolos dari jerat hukum? Demikian Delik kali ini. Saya Anggita Disastra, sampai jumpa.